ya. Kan ada kalimat tuh bodoh amat. Itu adalah cara paling elegan untuk menjaga kewarasan dari opini orang yang nggak pernah memberikan makan kita. Jadi semakin kita bodoh amat, semakin hidup kita tuh damai, teman-teman kadang. Jadi seni ilmu bodoh amat yang dari saya Al-Fakir Muhammad Hanafi ini, itu adalah kemampuan untuk tidak terlalu peduli pada hal-hal yang sebenarnya nggak penting bagi kehidupan kita kan. Terutama omongan orang, penilaian negatif, atau ekspektasi yang bikin kita itu tertekan. Nah, ada trik seni bodoh amat. Apa kasih judul bodoh amat? Tadi dulu gua kasih judul bodoh amat gitu ya. Bentar, kasih judul dulu bodoh amat. Bodoh bodoh amat. Nah, ini enak nih kalau ada judulnya kan. Kelihatannya. Nah, nih teman-teman. Jadi ini nanti diedukasi lah dalam kehidupan sehari-hari, sifat ya. Jadi ada seni bodoh amat yang bisa langsung kita pakai di kehidupan kita sehari-hari di TikTok ya. Bahkan offline kalau perlu gitu loh. Jadi ada kalimat pertama tuh kadang filter, penting vs yang tidak penting. Jadi setiap ada omongan masuk, langsung tanya dulu sama diri kita. Ini ngaruh nggak kehidupan kita nih? Kalau jawabannya nggak ngaruh, ya buang jauh-jauh. Jangan semua hal masuk ke pikiran kita. Kalau nggak ngaruh kan gitu. Yang kedua kadang ada tekniknya adalah kalau bahasa kita slow ya, slow reaksi atau delay reaksi. Jangan langsung respon gitu loh. Mau dihina, ya diam aja dulu kalau kita dihina, caci maki, bahkan dikritik. Kalau dihina ya diam dulu, kalau dikritik ya pikir dulu. Karena orang yang tenang itu selalu terlihat lebih mahal daripada yang reaktif gitu. Ini ada teknik-teknik bodo amat nih yang bagus nih. Terus ada lagi sadari. Ya, sadari orang juga sibuk dengan hidupnya, teman-teman. Kamu pikir orang itu memperhatikan kamu terus gitu? Agak. Faktanya mereka tuh lebih sibuk mikirin diri mereka sendiri. Jadi kalau teman-teman nggak sepenting itu di pikiran orang lain dan itu justru membebaskan, udah wales aja, santai aja. Udah amat. Jadi orang amat aja juga nggak bodoh kan? Nah, kurangi ketika kita ini kan banyak nih, ketika ada orang yang di TikTok atau apa, jadi kurangi aja overthinking tuh, kurangin dengan logika. Ganti gimana kalau mereka nggak suka gue, umpama nih, dia nggak suka sama saya. Jadi gini, kalau nggak suka ya udah, emang harus disukai semua orang gitu kita? Kan nggak gitu. Jadi wales aja, santai aja gitu. Jadi kita diantaranya itu harus punya prinsip sendiri, teman-teman. Kalau kita nggak punya pendirian, kita bakal hidup dari opini orang. Iya. Kalau terjadi apa? Kita tuh bakal hidup dari opini orang. Kita dibilang begini ngikut, dibilang gini ngikut. Saya kadang gitu. Kalau umpama, kok Ustadz ini kayaknya kok baper ya? Siapa? Ini kita ya biasa aja, santai aja gitu loh. Jadi kalau orang itu yang punya prinsip nih, orang kalau punya prinsip itu lebih susah dijatuhkan, teman-teman. Karena dia punya prinsip. Lebih santai menghadapi penilaian. Udah wales aja gitu. Latih itu. Jadi gini teman-teman, nggak harus menyenangkan semua orang kan kita ini. Kalian teman-teman, kalau bahasa gue sekarang di sini nih apa ya, teman-teman saya di sini nih, kayak lagi mendung gini. Ibaratnya gini, kalian tuh bukan wifi yang gratis yang harus semua orang nikmati. Iya, kalian tuh bukan wifi yang gratis yang semua orang harus nikmati, enggak. Belajar aja bilang enggak lah. Enggak setuju. Tanpa harus bersalah berlebihan gitu loh.
Jadi kita harus memang benar-benar upgrade dalam kehidupan itu, teman-teman. Orang HP aja harus diinstal, di-upgrade gitu, upgrade ulang kan gitu. Bukan sibuk membalas, upgrade diri aja, nggak usah membalas, jangan sibuk. Balasan terbaik itu bukan kata-kata, teman-teman. Tapi apa? Versi diri kita yang lebih sukses, lebih tenang, lebih santai, lebih cool. Nah, gitu loh. Jadi saran saya mulai hari ini berhenti jelasin diri ke orang yang bahkan nggak peduli sama kita. Itu closing dari situ kayak gitu. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini berhenti jelasin diri ke orang yang bahkan nggak peduli juga sama kita. Itu caranya. Ya, paham ya? Sampai sini kan? Nah, ini pelajaran penting yang tadi kita lagi bahas sama Ani itu. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada ilmu di mana ada obrolan singkat tadi dan lumayan agak sebentar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Jadi, Ustadz, saya tuh banyak bantu orang gini segala macam. Jadi dia obrolannya sama saya tuh by phone itu dia bantu orang, dia nolong orang dan segala macam. Ada satu kisah, teman-teman. Ada kisah namanya Zubaidah binti Ja'far yang sangat dermawan tapi pahalanya kosong. Namanya Zubaidah binti Ja'far. Istri khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Yakni siapa? Harun ar-Rasyid. Dia menikah dengan Harun ar-Rasyid itu pada zaman pemerintahan Al-Mahdi pada tahun 165 Hijriah. Jadi Zubaidah itu dikenal sebagai seseorang yang sangat dermawan ini, wanita dermawan. Dia mengadakan renovasi di jalan, ya Baghdad, ya daerah Baghdad tuh renovasi jalan-jalan tuh. Untuk apa? Untuk mempermudah jamaah haji saat itu. Setelah merenovasi jalan, Zubaidah juga membangun masjid. Dibangun masjid. Proyek-proyek besar tuh, masjid-masjid banyak yang dibangun sama dia. Untuk membantu masyarakat yang kesulitan air minum. Nah, dengan banyak jasa yang dia lakukan selama hidup, dia dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan tuh. Zubaidah binti Ja'far ini. Hingga suatu hari, Zubaidah itu meninggal dunia, Zubaidah ini. Banyak orang yang kehilangannya. Kenapa? Karena dia baik sekali, dermawan sekali. Nah, karena kedermawanannya tersebutlah beberapa hari setelah Zubaidah wafat, saudari perempuan terdekatnya Zubaidah ini, teman-teman, itu bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Pada mimpi tersebut, dia bertanya kepada Zubaidah bagaimana Allah memperlakukannya, mengingat dia adalah sangat dermawan saat hidup di dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Ya, sangat dermawan saat hidup di dunia. Lalu Zubaidah berkata apa? Semua pahalaku habis tidak tersisa. Tidak ada satupun yang Allah terima. Coba bayangin, teman-teman. Mendengar jawaban tersebut, sang saudari pun terkejut. Lantas dia bertanya kepada Zubaidah, bagaimana bisa Zubaidah? Kamu kan bangun jalan ini segala macam, kok nggak diterima? Kok bisa? Lalu Zubaidah menjelaskan, ya jika seluruh amalan sedekah yang dia lakukan selama hidup itu dilandasi dengan hati yang riya. Hatinya riya. Ya, ingin pamer, ingin dilihat orang gitu loh. Oleh karena itu, tidak satu pun amalan sedekah yang diterima oleh Allah Rabbu Jalla Jalalu karena riya. Lantas pun bertanya kembali kepada Zubaidah, bagaimana dengan keadaanmu saat ini? Lalu Zubaidah menjawab, Allah itu telah mengampuni dosa-dosaku dengan menerima amalan-amalan wajib yang aku kerjakan tanpa satu orang pun mengetahuinya. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan sendiri itu. Jadi diampuni dosa-dosanya karena mengerjakan amalan wajib yang orang lain gak ada yang tahu. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan secara terang-terangan. Tapi hal ini, teman-teman, tentunya kembali kepada bagaimana niat kita dalam melakukan ibadah tersebut. Innamal a'malu binniyah. Semua tergantung niat.
Kalau memang ditanamkan pada hati bahwa setiap ibadah yang dilakukan semata-mata hanya lillahi ta'ala, insya Allah aman. Tapi minimal saat melakukan amalan-amalan apapun, ya udah lillahi ta'ala. Jangan ada pamrih-pamrihnya, jangan ada niat-niat lainnya. Khawatir nanti seperti, ya untungnya Zubaidah itu masih melakukan amalan wajib yang dia sembunyi-sembunyi. Kan gitu, karena dia adalah seorang wanita, dia sholat di dalam, nggak ada yang tahu. Padahal dia orang yang dermawan di masa itu, teman-teman. Di masa dinasti Abbasiyah itu, 165 Hijriyah. Itu. Nah, ini pelajaran penting buat teman-teman yang mudah-mudahan nama Allah dikasih anugerah bisa membantu orang lain. Ya minimal usahakan, kalau memang mau terang-terangan ya monggo, tapi kalau niatnya memang lillahi ta'ala. Tapi kalau memang kita ini masih ada sifat-sifat ingin menonjolkan diri, baiknya sembunyi-sembunyi, tanpa harus diketahui orang banyak. Gitu. Jadi kalau memang Ani mau ini Bunda Rose, Mikila, Sri, Tiara mau sembunyi-sembunyi, ya udah nomor rekeningnya udah ada sih. Biar kita juga sembunyi-sembunyi kalau umpama nambah lagi juga gitu. Kita lanjut. Ini Amin aja di bawah, main Amin aja nih. Jadi ya itu teman-teman yang harus dipahami ya. Semoga Allah mampukan kita ya. Dan apa ya, banyak pertanyaan-pertanyaan juga ya, yang DM saya, japri saya, tentang kehidupan yang nyaman, tenang dalam kondisi pekerjaan yang pas-pasan. Kasih tahu cara dong Ustadz, edukasi, karena kita ini bukan CEO seperti Ustadz Hanafi. Oh mah agak lain. Saya tuh ya pekerja biasa Ustadz, pabrikan gitu kan. Saya bukan kantoran yang wah. Tolong dong kasih kunci supaya tenang soal pendapatan walaupun gajinya ya kecil gitu. Sahabat yang dirahmati Allah, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dicatat, direkam, inilah rahasia orang yang berpenghasilan kecil tapi tetap tenang soal uang. Jadi ada rahasia tenang soal uang meski penghasilannya kecil. Banyak orang tuh mengira ketenangan finansial tuh hanya milik mereka yang bergaji besar. Padahal di kehidupan nyata ada orang dengan penghasilan terbatas yang justru hidupnya lebih tenang dibandingkan mereka yang berpenghasilan tinggi, teman-teman. Ya. Bedanya tuh bukan di jumlah uang. Bukan di jumlah uang, tapi di cara pengelolaannya. Ketenangan soal uang itu bukan tentang punya banyak uang, bukan. Tapi tentang punya kendali. Orang yang tenang secara finansial tidak hidup dalam ilusi. Ingat itu. Orang yang tenang secara finansial itu tidak hidup dalam ilusi. Tidak mengejar gaya hidup palsu. Ya. Dia nggak ngejar gaya hidup palsu. Dan tidak membiarkan uang mengatur emosinya. Nah, catat rahasianya yang sangat sederhana, yang sering tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, walau gaji kita tuh ya nggak besar-besar banget gitu kan. Pertama teman-teman yang perlu diketahui, jujur pada kondisi diri sendiri. Itu kuncinya, jujur pada kondisi diri sendiri. Mereka tahu berapa yang bisa dibelanjakan dan berapa yang harus ditahan. Nggak pura-pura mampu, nggak memaksakan diri. Nah, kejujuran ini tuh membuat keputusan lebih realistis dan tidak penuh dengan tekanan, teman-teman. Itu pertama. Yang kedua rahasianya, memprioritaskan kebutuhan bukan gengsi. Ya, memprioritaskan kebutuhan bukan gengsi. Orang yang gajinya pas-pasan, sederhana, kecil gitu kan, nggak besar gajinya ya, pabrikan bukan di kantor-kantor wah gitu kan. Memprioritaskan kebutuhan itu bukan gengsi. Ya. Jadi kalau ada kebutuhan udah prioritaskan. Jadi jangan gengsi yang dibesarkan. Mereka nggak hidup untuk terlihat sukses. Selama kebutuhan dasar terpenuhi, mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun. Saat gengsinya turun, kecemasan ikut hilang, teman-teman. Tapi kalau gengsi tinggi, oh,
Bahaya. Yang ketiga rahasianya, walaupun gajinya nggak besar gitu ya, supaya punya ketenangan, gimana yang ketiga? Punya batas yang jelas. Nggak semua ajakan tuh diikuti. Tidak semua keinginan tuh dipenuhi. Mereka berani bilang cukup. Batas ini yang menjaga keuangan tetap stabil, teman-teman. Gitu loh. Nah, yang keempat, hidup dengan perencanaan yang sederhana. Nggak ribet, tapi konsisten. Mereka mencatat, mempertimbangkan, dan tidak terburu-buru dalam pengeluaran. Kebiasaan kecil ini menciptakan rasa aman biasanya, teman-teman. Terus walaupun gajinya kecil pas-pasan, supaya pengen hidup tenang, yang kelima juga tidak kalah penting, terakhir ini, tidak menggantungkan harga diri pada uang. Itu yang lebih penting. Tidak menggantungkan harga diri pada uang. Uang itu hanyalah alat, bukan identitas. Mereka tidak merasa lebih berharga karena punya uang, dan tidak merasa rendah karena kekurangan. Ya, maka disinilah ketenangan itu jadi timbul, akan lahir. Dan pada akhirnya sahabat yang dirahmati Allah, ketenangan finansial itu tidak selalu menunggu penghasilan naik. Ya, ketenangan finansial tidak selalu menunggu penghasilan tinggi, besar, naik, enggak. Dia datang dari cara hidup yang lebih sadar, lebih jujur, dan lebih terarah. Ya. Dan justru dari ketenangan itulah jalan menuju hidup yang lebih baik mulai terbuka. Kalau kamu ingin belajar cara mengatur uang tanpa stres dan hidup lebih tenang, jangan lupa mana yang urgent, mana yang tidak urgent, mana yang memang gengsi, mana yang memang kebutuhan. Nah, itu prioritasnya dilihat. Itu ya teman-teman. Allahu ta'ala alam bisawab. Itu jawaban dari saya. Lagi nih. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Ustadz, saya punya perempuan, ini saya ada calon istri, bla bla bla. Bunda Rosa mau menambahkan dulu. Ini ada pertanyaan nanti terakhir supaya nanti edukasi. Ada mau ditambahkan Bunda? Enggak, ini sedikit berbagi tentang kesadaran hidup terhadap kondisi hidup saat ini, kesadaran kita gitu. Kalau misalnya penting itu pertanyaan aja dulu, Ustaz. Oh, nanti Bunda yang akan simpulkan. Ini pertanyaan terakhir sih, karena kalau dibaca banyak Bunda sampai subuh ini. Dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Hanafi, saya ingin bertanya. Ini saya punya cewek nih, pokoknya intinya menurut dia tuh apa namanya nggak bagus lah gitu loh. Tapi dia cinta sama perempuan itu dan bla 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 segala macam. Oke, makasih Ustadz Hanafi atas jawabannya dan mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada pesan, pernah dengar nggak pesan daripada Imam Al-Ghazali? Yang mana dia memerintahkan untuk menjauhi 6 tipe cewek. Ada 6 tipe wanita yang harus dijauhi. Nah, ini buat perempuan juga harus jadi pelajaran. Gue jangan sampai ada di tipe itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jangan kau menikahi 6 tipe. Pertama adalah perempuan yang kalau bahasa kita tuh al-mananah. Nanti kita jelaskan. Jadi pertama an-nanah itu ya al-ananah, tipe yang drama banget. Ini ya nanti koreksi gue yang mana nih gitu. Jadi al-ananah ini tipe dimana drama banget perempuannya. Dikit-dikit ngeluh, sering ngerasa sakit, bahkan kadang berasa berasa sakit terus gitu. Pokoknya ngelihatnya vibesnya apa ya, capek, dikit-dikit ngadu, pusing, dikit terbahan seharian. Nah tuh. Intinya menikahi perempuan yang hobinya feeling sick ya kalau bahasa, atau bahkan pura-pura sakit, itu nggak ada value-nya gitu loh teman-teman. Kalau tiap hari isinya keluhan, gimana mau bangun rumah tangga yang tenang, yang sakinah? Orang hidupnya selalu penuh dengan drama. Nah, tipe wanita yang
Al-ananah ini jangan dinikahi, kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya, teman-teman. Kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, al-mananah. Kalau tadi al-ananah, yang kedua al-mananah. Jangan kau nikahi tipe wanita yang al-mananah. Apa itu? Tipe yang nggak bisa move on dari jasanya sendiri. Tipe orang yang nggak bisa move on dari jasanya sendiri. Setiap ngasih sesuatu pasti diungkit-ungkit lagi. Nah, ada nggak tuh di sini? Kalau yang pertama ada ya buru-buru tobat. Kalau yang tadi al-ananah itu ada tipe-tipe orang wanita yang drama, dikit-dikit drama banget gitu ya. Rubah, jangan suka drama-drama. Yang kedua itu al-mananah. Al-mananah ini tipe yang nggak bisa move on dari jasanya sendiri. Setiap ngasih sesuatu pasti diungkit lagi. Contoh klasiknya tuh, aku tuh udah berkorban banyak lu buat kamu. Ingat ya, aku dulu begini ke kamu, dulu begini. Ah, udah tuh, jangan dinikahin. Kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Kenapa? Masalahnya hubungan jadi nggak tulus. Semua kebaikan terasa kayak utang yang terus ditagih. Betul nggak, teman-teman? Jadi ada hikmahnya juga ini Imam Al-Ghazali. Kalian juga nih, ini jadi pelajaran juga buat saya nih. Catatan juga buat teman-teman. Bukan gue mau nikah lagi, teman-teman. Maksudnya, ya itulah maksudnya. Yang ketiga, al-hananah. Kalau pertama al-ananah, terus al-mananah, terus al-hananah. Hananah itu adalah tipe perempuan yang masih kebayang sama masa lalu. Oh. Tipe perempuan yang masih kebayang sama masa lalu. Sering ku terjaga setiap malam. Pikiranku terbang di antara bintang, jauh menerawang ke alam hayalan. Mungkinkah ku jumpa mantan yang ku cinta? Itu al-hananah, tipe yang masih kebayang masa lalu. Jangan dinikahin, kata Imam Al-Ghazali. Bisa ke mantan suami atau terlalu terikat ke anak dari hubungan sebelumnya sampai suami sekarang kayak nomor 2. Ah, tuh. Bisa ke mantan atau bisa ke anak, ya. Hingga akhirnya suami di nomor 2 kan, nggak diutamakan. Nah, jangan kau nikahi tuh orang yang al-hananah, masih kebayang masa lalu. Kalau hati masih ke masa lalu, susah buat benar-benar hadir di hubungan yang sekarang, teman-teman. Ada hikmahnya juga, Makanya kata Imam Al-Ghazali, tipe wanita yang seperti ini, al-hananah, tipe yang masih kebayang masa lalu ini, juga dianjurkan untuk dihindari. Jangan kau jadikan dia bini, istri. Yang keempat, apa itu? Al-hadaqah. Tipe orang kalau lihat apa aja pengen. Ada barang baru harus punya. Ada barang lagi brand harus punya. Ada lagi ini harus pengen punya, harus gini. Mau ujung-ujungnya suami yang kena prisurnya, yang kena imbasnya. Istilahnya sekarang tuh super konsumtif. Belanja bukan karena butuh, tapi karena pengen. Kalau nggak dikontrol, itu bisa bikin finansial rumah tangga berantakan. Ini kata Imam Al-Ghazali lu, bukan kata saya. Lu kalau mau protes, protes sama Imam Al-Ghazali. Yang kelima, jangan kau jadikan wanita itu seorang istri adalah al-bazaqah. Apa itu apa namanya? Al-barakah, ya. Al-barakah itu apa? Al-barakah ini adalah ada 2 makna. Dua-duanya minus.
Pertama, tipe orang yang over banget soal penampilan. Kalau penampilan full over. Ya. Al-Barokoh ini. Jadi dua makna, dua arti Al-Barokoh ini. Tipe yang over banget soal penampilan. Sehariannya fokusnya dandan terus biar kelihatan glowing maksimal. Tapi berlebihan. Nah, makna kedua nih tipenya apa? Tipe ribet soal makan. Kalau makan tuh ribet, dikit-dikit ngeluh, nggak suka ini, itu, bahkan maunya makan sendiri. Dalam istilah orang-orang Yaman, perempuan ini disebut barokah. Kalau dia bersikap aneh, rewel terhadap makanan. Nah, ya. Nah, itu jangan dijadikan bini, jangan dijadikan harim. Istri jangan, kata Imam Al-Ghazali. Terakhir, ya, yang keenam, namanya apa? Asyadaqah. Asyadaqah itu apa? Tipe mulut nggak ada remnya. Ternyata tadi pagi kita ngomong merepet. Ini nggak ada remnya nih. Nah, yang merepet Al-Ghazali jangan dijadiin bini tuh kalau yang merepet nggak ada remnya tuh. Jadi dia punya lisan merepet, nggak ada remnya. Remnya lepas tuh talinya. Ternyata di sini udah dikasih tahu, gue baru baca gue ini. Banyak omong, suka nyinyir, debat terus, bahkan ngomel tanpa henti. Nggak ada remnya sih. Makanya dalam hadis disebutkan, sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan dalam berbicara, lalu banyak bicara tanpa kontrol, itu sering justru merusak suasana. Sahabat yang dirahmati Allah, saya tadi ini kan saya baca itu karena memang tadi dia punya punya keluhan dengan pacar lah atau orang dekatnya yang mau dijadikan istri. Maka ini pesan dari Imam Al-Ghazali ya. Jadi dari ke-6 karakter tadi, wanita karakter 6 tadi, intinya bukan soal label perempuannya. Ya. Bukan tentang label perempuan, bukan. Tapi ini peringatan karakter yang bisa merusak hubungan kalau dibiarkan. Bahkan sifat-sifat ini juga bisa ada pada siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Paham ya? Itu Ghazali, cewek. Makanya yang ngaji nonton dari awal lu ton. Ngaji kalau nonton tuh jangan setengah. Jadi akhirnya lu keblinger, beleng-beleng lu jadinya. Ghazali cewek. Udah telat sok tahu lagi. Tanya pula. Ya dari awal biar nggak salah paham. Itu ya teman-teman. Ini di kitabnya Imam Al-Ghazali. Dari 6 karakter ini, ya, wanita-wanita yang seperti ini karena dapat apa? Merusak hubungan. Al-ananah, al-mananah, al-hananah, al-hadaqah, ya, al-barakah, asyadaqah. Itu. Jadi dari ke-6 ini label yang intinya itu bukan soal label perempuan, bukan. Tapi ini peringatkan karakter yang bisa merusak hubungan kalau dibiarkan. Bahkan sifat ini juga bisa ada pada siapa saja. Nggak cuman, bahkan yang merepet juga nggak cuman cowok, nggak cuman cewek kan, cowok juga ada. Itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan Bunda kalau mau ditambahkan. Jangan merepet juga, ntar saya ada remnya juga nih, ntar merepet gua. Oh Bunda, mana ini Bunda ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kemana ini gue ditinggalin? Ada Tindro kah? Ada Pak Ustadz, lagi noise. Tinggal gue ini. Mana ini? Ada. Bunda itu lagi ngapain Bunda? Tadi mau ngomong dia.
Dulu. Lagi nyiram bunga ya. Ada Pak Bunga jangan. Ustadz, didengarkan Pak Ustadz. Aku tuh pada Tindro. Nggak, Uni Enggak, izin dulu. enggak. Tutup jendela, angin ribut badai sini. Bunda Uni mau ke bawah dulu, tutup jendela. Pada ini. Oke. Ustadz, aku selalu disakiti sama orang lain. Bagaimana aku cara membalasnya, Ustadz? Gini teman-teman. Bukan nggak ada cara. Ya. Ini pokoknya saya langsung inti pertanyaan lah daripada dibaca. Ini panjang kali pertanyaan, cuman simple. Cara melawan orang yang menyakiti kita. Gini teman-teman. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dalam pandangan orang-orang sufi, perlawanan terhadap musuh, baik yang bersifat gaib, ya gaib itu berarti yang nggak kelihatan, siapa, setan, iblis gitu kan, maupun yang nyata, yaitu manusia yang menyakiti umpama. Itu tidak dilakukan dengan konfrontasi langsung yang menguras emosi, melainkan dengan cara kalau bahasa kita tuh irad, itu berpaling ya dari makhluk dan iqbal, menghadapi penuh kepada Allah. Jadi pertama nih gini teman-teman, hakikat permusuhan itu kan jebakan perhatian kan. Permusuhan itu jebakan perhatian. Para guru ya di pondok saya itu orang-orang sufi itu mengajarkan gini, bahwa tujuan utama setan atau orang yang memusuhi kita itu adalah memalingkan perhatian kita dari Allah kan. Nah, jika kita sibuk membalas dendam, memikirkan rasa sakit hati, atau merancang strategi perlawanan manusiawi lah, maka musuh itu telah berhasil tuh. Ya, karena dia memangnya supaya ada perlawanan, supaya dia balas gua tuh. Tiba-tiba kita ngebalas, ya berarti dia berhasil tuh. Nah, caranya gimana keberhasilan mereka tuh bukan saat mereka menyakiti fisik kita, tapi saat mereka berhasil mencuri waktu hati kita dari mengingat sang kekasih, yaitu Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Yang kedua, Allah itu sebagai Al-Kafi, Maha mencukupi. Allah itu Al-Kafi, Maha mencukupi. Sebagaimana kutipan Syekh Abu Al-Abbas, ketika seorang hamba menyibukkan diri dengan mencintai Allah, maka Allah sendiri yang akan menjadikan perisainya. Masya Allah. Maka logika spiritual itu, jika kita ini berada di bawah perlindungan raja yang paling kuasa, maka gangguan dari rakyat jelata atau penyusup tidak perlu. Ya tidak perlu Anda hadapi sendiri, karena udah dikawal kan. Ada pas pampres dan segala macam. Karena sang raja lah yang akan memerintahkan tentaranya untuk membereskan gangguan-gangguan tersebut. Iya dong. Nah makanya di situ penting tuh. Ya, pasti raja tuh pas pampres lah kalau kita pampres. Apalagi Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Itu logika spiritualnya tuh. Kalau kita berada di bawah perlindungan Allah bahkan kan gitu, maka gangguan dari rakyat, dari yang halus, yang tidak terlihat, dari jin, dari manusia, dari setan gitu kan, maka nanti Allah lah yang akan memerintahkan tentara-tentaranya untuk membereskan gangguan tersebut. Kesibukannya dengan Allah mengaktifkan perlindungan khusus, inayah, pertolongan Allah yang membuat gangguan musuh menjadi tidak relevan atau hilang dengan sendirinya, teman-teman. Gitu loh. Itu cara membalas nih perlu nih saya ulang-ulang. Nah yang ketiga, musuhmu telah mencapai apa yang diinginkannya. Makanya pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sangat tajam. Kalau engkau sibuk memusuhi musuh, engkau kehilangan kecintaan kepada sang kekasih. Itu kata Sayyidina Ali. Kalau kalian teman-teman sibuk memusuhi musuh, kalian akan kehilangan kecintaan kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Makanya di pondok itu orang-orang, kalau dalam ilmu kita baca orang-orang tasawuf, energi batin manusia itu kan terbatas. Kalau energi itu habis untuk kemarahan, untuk kebencian, juga ada strategi untuk melawan, perlawanan, maka nggak ada lagi ruang bagi dzauk. Dzauk itu rasa manisnya iman, ingat Allah. Dan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Inilah kemenangan sejati musuh.
membuat kita sama buruknya dengan mereka atau membuat kita lupa pada Sang Pencipta Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ya. Lalu bagaimana cara membalas lagu berikutnya nih? Untuk membalas musuh-musuh orang-orang yang nyakitin kita. Ada Asy'arani, Rahasia Ketenangan. Nasihat dari guru di Maroko ini kepada Imam Asy'arani itu memberikan prosedur praktis apa? Jangan menyibukkan diri, berhentilah membicarakan keburukan orang tersebut, berhenti memantau mereka, dan berhenti membayangkan pembalasan untuk mereka. Tuh katanya tuh. Kata guru daripada Syekh Asy'arani ini yang dari Maroko ini bilang gitu. Cara membalasnya bagaimana? Ya jangan menyibukkan diri, berhenti membicarakan mereka, keburukan mereka, berhenti udah. Gak usah. Berhenti memantau mereka. Dia ada di mana ya? Dia lagi ngapain? Oh, dia ada di... Ya udah berhenti, gak usah. Berhenti membayangkan pembalasan. Ntar gue pengen balas. Jangan, udah jangan. Kembali saja kepada Allah. Rujuk ar-raja, kembali lihat gangguan tersebut sebagai undangan dari Allah agar kita kembali bersujud dan memohon inayah perlindungan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Hukuman melalui pengabaian dalam psikologis batin ketika seseorang menyakiti Anda, tapi Anda tetap tenang dan semakin dekat kepada Sang Pencipta, kepada Allah, maka api kemarahan orang tersebut akan memakan dirinya sendiri karena tidak mendapat respon yang diinginkan, teman-teman. Simpulannya, senjata utama orang-orang sufi itu cara terbaik untuk menang melawan setan dan manusia, musuh. Ya, cara terbaik untuk menang melawan setan dan manusia yang menyakiti kita nih adalah apa? Dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kita aja kalau dekat sama jenderal, sama presiden ya. Presiden tuh kan punya pengawal-pengawal, jangan-jangan nanti kata presiden, gue disukai sama presiden nih. Tolong jaga tuh di rumahnya, ada pas pampres, aman kita. Makanya siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Allah yang akan jaga kok. Ketika hati dipenuhi dengan cahaya cinta, mahabbah kepada Allah, maka kegelapan gangguan setan yang nggak nampak sama setan yang nampak manusia tidak akan mampu menembusnya. Perlawanan kita bukan dengan pedang atau lisan yang tajam, melainkan dengan palingan wajah hati, irdat, namanya irad, dari selain Allah. Udah, emang tujuan dia supaya kita lupa sama Allah. Udah, ingat aja sama Allah, zikir sama Allah. Jadi semoga dari kalam yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kajian sore ini ya, Jumat yang penuh dengan keberkahan, bisa memperbaiki kita, hubungan kita dengan sesama. Semakin kita tawadhu, rendah diri, ya, karena memang nggak ada nikmatnya benci, kesel sama orang. Mau ngapain benci sama kesel sama orang? Nggak nambah rezeki, nggak nambah order juga. Ngapain benci? Ada enaknya gitu kan. Ya, itu ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut teman-teman yang lainnya.